Pemirsa, penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setelah perkara dinyatakan siap untuk disidangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita selama ini tentang Roy Suryo berakhir sudah. Ismon, tiba, semua akan dikurung. Kamu tuh macam-macam sama mantan presiden, ya, yang sudah berbuat banyak nih, denger ini, luar biasa. Dan permainan kalian itu semata hanya dendam, hanya sakit hati kalah, ya. Masing-masing itu ada semua di belakang dia, ya, termasuk Padilah. Semua orang seperti Roy Suryo CS ini tidak akan pernah ada habisnya. Dia keluar-keluar kaum panci, bikin berisik, bikin reseh, bikin pening, bikin kuping sakit, bikin darah tinggi. Ini kalau orang komplikasi ini dengar lihat Roy Suryo ini bisa cepat mati. Jadi semua ucapannya, semua perkataannya, semua perbuatannya bisa dipastikan orang-orang seperti Roy Suryo ini tidak akan pernah bisa dipercaya. Jadi teman-teman, saya menghimbau lagi, orang seperti Roy Suryo JS ini itu adalah orang yang sakit hati dan pikirannya, dan juga imannya, orang yang sesat dan menyesatkan. Makanya yang dia lakukan itu tidak lepas adalah pembodohan publik, gitu loh, agar kita semua terdoktrin untuk membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran dan orang-orang yang mereka benci, agar kita semua mengikuti apapun yang dia lakukan, gitu loh. Jadi kalau mereka ini mengatakan bahwa dia ini seorang dokter lah, seorang profesor lah, ahli forensik lah, ahli telematika lah, dia ini seorang intelek lah, dia seorang akademis lah, seharusnya dia memberikan edukasi terhadap kita semua bagaimana cara bermedia yang baik. Kalau dia seorang IT, dia paham sistem informasi, bagaimana cara kita menginformasikan segala sesuatu itu dengan cara yang baik dan benar, agar apa? Agar diterima oleh masyarakat. Orang awam paham, masyarakat secara umum itu paham, gitu loh. Jadi yang dia lakukan apa? Kan tidak seperti itu, gitu loh, melakukan hal-hal yang sangat jauh dengan kata terpuji. Bahkan menurut saya sungguh benar-benar tidak tahu diri, kurang ajar, dan benar-benar tidak manusiawi, gitu loh. Dia tuh menghina, mencaci, memaki, menyakiti orang lain, tapi tidak merasa, bahkan kan sama sekali tidak merasa, gitu loh. Tapi dia tersinggung sedikit, disentil sama netizen sedikit, wah luar biasa. Kita semua dicaci maki, dikutuk, gitu ya, kita semua dilaknat, gitu loh, persis junjungannya Pak Alwi. Jadi ya jelas sekali, gitu loh, tujuan mereka itu apa, terus yang dilakukan mereka itu seperti apa, itu sudah sangat jelas sekali, gitu loh. Kalau memang jika orang seperti Roy Suryo CS ini, ya, kalau memang mencari kebenaran, sudah, soalnya apa, ibaratnya dia bertanya sudah dijawab, kurang apa lagi, sangat jelas. Ya iyalah Pak, bertanya satu dijawab satu, bertanya lagi 2, 3, 4 lagi, gitu loh. Secara otomatis orang banyak bertanya itu kan tahu sendiri, gitu loh, kalau itu orang seperti apa. Ya jelas orang bodoh kan, gitu loh. Kalau orang cerdas tidak mungkin bertanya sekali jawab sekali paham, kan gitu loh. Benar nggak teman-teman? Jadi orang-orang seperti mereka ini dijauhi aja, didekati pun tidak pantas, didengar apalagi.
Jadi mereka hanya menggiring opini publik ini agar kita semua ini memang membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi tujuannya adalah agar apa? Ya agar Pak Jokowi dan Mas Gibran ini ya kalau ndak jatuh hilang, kalau ndak hilang ya dipendam, kan gitu tujuannya. Memang visi misinya udah seperti itu gitu loh. Karena apa, Pak Jokowi itu kan sebenarnya kunci segala hal Pak Jokowi itu sebenarnya. Jadi dialah yang memegang langkah mereka. Pak Jokowi juga yang memegang kunci mereka, kunci kejahatan mereka. Makanya dia intent menyerang Pak Jokowi seperti itu gitu loh. Sekarang efeknya ke Pak Prabowo. Roy Suryo ketika berada di panggung-panggung perdebatan boleh saja merasa Paling itu. cerdas, paling hebat, merasa di atas angin, merasa paling pintar ngereceki orang, pintar memotong pembicaraan orang, cengar-cengir, ya, bahkan yang lebih gilanya lagi sampai menggonggong di atas panggung. Tapi itu semua tidak berlaku pada saat berhadapan dengan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di sana hanya diam seribu bahasa, toleh, tongok, gak bisa berkata-kata. Jangankan memotong pembicaraan orang. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya Roy Suryo kalau zaman Presiden Pak Harto sudah masa kurang ya. Harusnya Refli Harun juga kena pasal turut serta selamat ya. Jika memang berita ini benar, ditahan. Nah, jangan lupa Rizal Fadilan biar membusak di penjara. Ya. Nah, hoax terus padahal rakyat sudah menunggu golongan Roy Suryo CS dipenjarakan. Nah, teman-teman di sini Jombang, Jawa Timur juga kalau tapi CS dimasukkan penjara, nggak usah dikeluarin biar busuk di penjara ya. Yang ada Jokowi memang kelompok sebelah. Yang ada menyanggir persis teroris yang mau kena karma dari Jokowi. Nah, emang ini udah benaran ya, teroris Roy udah dipenjara ya. Kalau benaran syukurlah ya. Nah, yang bikin gaduh harusnya dimasukkan ke penjara ya, supaya negara kita tenang dan aman ya. Kami rakyat Indonesia merasa lega ya dan sangat bersyukur atas dapat kamar barunya untuk Roy Panci ya, damailah Indonesia Nusantara. Nah, jebloskan semua yang bikin gaduh di negeri ini ya, yang mulutnya nggak ada rem. Nah, syukurlah gerombolan koplak di penjara semua ya. Mudah-mudahan benar berita ini kalau Roy ditangkap ikut senang rakyat NKRI ya. Apa itu bukan berita ya? Lama waktu Benci masih jadi menteri dalam kasus nyolong Panci ya, beneran ditahan, udah nggak sabar kepengin lihat Roy Panci dijebloskan aja ke penjara ya. Roy kalau zaman Pak Harto sudah jadi bangke ya, sudah nggak bisa bertingkah lagi ya. Saya sangat bersyukur bila Roy Panci benar-benar ditahan. Nah, teman-teman, kelompok RT segerombolan orang sakit hati tapi bukan sakit jiwa, nggak jadi dipenjarakan ya. Mampus aku akan buat syukuran setelah ada keputusan tetap pengadilan buat mereka. Nah, kalau memang benar Roy Suryo di penjara, aku senang sekali ya, biar nggak gaduh lagi. Nah, terima kasih Pak Polisi, Pak Hakim, setelah nangkap teroris Indonesia kupingnya adem ya. Semestinya sudah dari dulu kelar permasalahannya. Orang Hawan pun tahu yang dilakukan gerombolan ini hanyalah pembodoh publik ya. Nah, benar ini berita
Roy Suryo ditahan paling berita agar publik senang ya. Roy CS memang menyebalkan ya, penjarakan jangan dikeluarkan lagi. Nah, siapa yang menyerang Jokowi itu akan kena karma ya. Sudah ketahuan kan siapa di belakang Roy Suryo. Pasukan sakit hati alias pembenci Pak Jokowi ya. Kalau info itu benar bukan hoax ya, syukurlah biar negara adem ya, ayam tidak kisru lagi. Nah, harusnya Roy Suryo CS langsung saja masukkan ya, masukkan bangan, masya Allah banyak buaya yang lapar di sana. Nah, kalau masuk penjara kita harus syukur ya, biar malu gerombolan sakit hati setiap darah masing-masing ya. Saya sebagai masyarakat sebetulnya nggak ada hubungan biarpun Pak Jokowi jadi pemerintah. Sampai pernah dari pemerintah Orde Baru sampai sekarang nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah ya. Sekarang pemerintah yang dilanjutkan dari pemerintah Pak Prabowo, semoga bisa rakyat bisa makmur ya. Biarpun gerendelan masih banyak korupsi, yang penting berusaha rakyat bersama pemerintah trim. Nah, itu videonya dan berita lama bang ya, jangan ditayang ulang-ulang, bosan deh. Cari berita terbaru yang beneran mengenai ijazah palsu itu ya. Nah, jebloskan aja Roy CS, rakyat mendukung sepenuhnya ya. Demi NKRI damai dan aman ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak penyelidik hukum karma, tidak pernah tertukar itu manusia sunti ya. Betul, seharusnya juga diusut karena Refli koar-koar terus sejak dipecat Pak Jokowi. Nah, waduh banyak orang bercukup ya, tukang fitnah masuk penjara. Nah, kalau Roy Panji CS di penjara, mari kita rame-rame hati ini biarin Roy membusuk di penjara saja ya. Kalau Roy Panji CS di penjara, mari kita rame-rame buat kaos gambar ya, atau Suryo menghujat Bapak Jokowi karena rasa dendam ya, akibat dulu menomprak dipecat oleh kebijaksanaan Bapak Jokowi. Nah, jadi teman-teman mata-mata intelijen Amerika Serikat wajib dihukum mati yang membuat gaduh di negara Republik Indonesia ya, wajib dihukum mati yang merusak bangsa sendiri ya, termasuk koruptor dan backingan para koruptor wajib dihukum mati yang bikin sengsara rakyat Indonesia ya. Nah, benar nggak tuh ya kalau Suryo sudah dimaksudkan di penjara? Kalau memang saya ucapkannya ya, diusahakan saja kepada Bapak Presiden diperingati sebagai hari Sangkuni sambil tumpengan. Kita sebagai manusia perlu berpikir ya, kalau seorang itu berilmu, kalau seorang itu baik, mana mungkinlah seorang itu kerjanya cuma menghina-hina atau mengejek-ejek orang lain ya. Nah, selalu menjatuhkan martabat orang lain ya. Nah, kamarnya penjara RCS nggak usah dikasih WC, biar pub dalam kamar ya. Sapu semua kreak bikin onar negeri ya. Dari awal hanya mengada-ngada, dari ijazah sampai makam diteliti, bikin reses saja ya. Selamat Bang Roy menikmati apa yang kau tanam benih ya, kejam yang panen jahaman pausakan ya. Mudah-mudahan betah di sana grup teroris, kalau bisa selamanya atau seumur hidup pun dihukum mati. Bikin gaduh aja bangsa ini ya. Bravo TNI, negeri harga mati. Nah, semangat tayangan ini benar ya. Kapan yang dari hati yang bernama Kadal Daila yang terteria gantung-gantung segera dikeler ke tiang gantungan saja ya. Nah, yang ditunggu-tunggu bulan puasa biar dia suhurnya buka puasanya enak gratis ya. Kagak dibeli lagi RT berwehnya juga di penjara, imam taruhnya Roy CS mah Rismon dan juga Tipa ya. Benarkah Roy stres di penjara? Kalaupun benar ya, betapa senang hati rakyat Indonesia ya. Hati rakyat Indonesia merdeka, yaitu namanya baru penegak hukum adil dan jangan pernah dikeluarkan dari penjara. Nah,
Saya setuju dan ada pendukung Jokowi, namun konten dan berita Anda suka hoaks, ya. Mohon kepada orang-orang yang punya wewenang, hukum segera diakhiri. Kami rakyat Indonesia sudah muak, ya. Lihat banyak rakyat yang menangis karena bencana, ya. Kok hanya soal gitu saja tidak selesai. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.